Selamat pagi anak-anak semua. Nama saya Pastor Al Seditit OSC dari Paroki Laurentius. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian. Sebentar lagi kalian akan mengikuti bimbingan dan pelajaran dari kakak-kakak. Selamat mengikuti bimbingan dengan baik. Dadah. Halo adik-adik. Karos, ayo. Halo adik-adik. Happy sekali hari ini ya. Kasep buru-buru ke sini. Karena apa? Ingin menyapa adik-adik. Oh iya, Iya. betul. Hari ini kita mau menyapa adik-adik. Hai adik-adik. Iya. Hari ini adik-adik sudah disapa kan sama Pastor? Ya. Sudah, kita belum bersama Pastor. Halo Hai, Pastor. Pastor. Oke adik-adik. Kita mau memulai. Sebelum kita mulai, Ya. kita harus berdoa dulu dong. Dan hari ini kita ditemani oleh Kak Rika. Halo adik-adik semuanya. Dan Kak Tina. Halo adik-adik. Nah adik-adik, kita mulai berdoa dulu ya. Ya. Dan sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi satu lagu pujian. Kita mau selamat pagi dengan Tuhan dulu ya. Ya. Selamat pagi Tuhan. Ya, oke. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi, bertambah-tambah cintanya. Oke, kita siapkan hati. Kita mau berdoa, Kastet. Oke, Kasep siap. Mari adik-adik kita siap berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa yang Maha Baik. Kami bersyukur Bapa atas berkat-Mu yang tercurah pada pagi ini. Kami anak-anak-Mu pada hari ini bergembira karena kami mau mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu yang Kau berikan pada hari ini membuat kami bersuka cita dan menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Yeay! Hari ini Karo sangat happy sekali loh. Suka cita sekali. Karena Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita, Kak Step. Enggak. Tuhan Yesus pasti selalu mau menolong kita. Betul. Waktu kita sedih, Kak, Dia menemani kita. waktu kita susah, Dia juga menemani kita. itulah Tuhan kita. Iya, ada sukacita nih Kak dalam hatiku. Pasti. Adik-adik ada sukacita dalam hati? Pasti, Oh, Kak. kalau gitu kita mau nyanyi. Adalah sukacita di hatiku. Oke? Siap? Ayo adik-adik kita berdiri yuk. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Allah diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih
gembira. Betul Kak. Sukacita sekali ya. Dalam hati. Betul Kak. Ya. Kak, kenapa tadi kita sukacita Kak? Karena kasih Allah ada di hatiku katanya Kak. Betul. Yesus itulah yang selalu menolong kita. Ya. Dan walaupun dia pergi, dia meninggalkan seorang Penolong bagi kita. Betul, dia sudah berjanji. Janji Yesus pasti. Betul sekali, pasti ditepati ya Kak ya. Betul. Kak Step, Oh ya. saya sedang berpikir ya. Ya. Yang menjadi penolong yang dijanjikan Tuhan itu siapa ya? Bentar. Aduh, kenapa Kak? Ini hayalan saya lagi dimatiin semua sama Kakak. Penolong kita ada dalam firman Tuhan. Nanti dengarkan. Siapakah itu? Baiklah, kalau gitu saya juga mau mendengarkan. Kita mau nyanyi dulu Kak. Oke. Penolong kita siapa ya? Dengerin. Oh, Yesus itulah. Oke. Ayo adik-adik kita berdiri yuk. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, ayo deh. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, mana suaranya sayang? Haleluya, puji Tuhan, pintar. Upahmu besar di surga. Wah, adik-adik nyanyinya juga keren-keren banget ya. Pasti dong. Iya. Adik-adik, selain kita yang bersukacita, adik-adik juga bersukacita kan? Betul Kita Kak. mau mendengarkan. Firman. Oke, Kak Rika. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Kemudian Yesus melanjutkan perbincangannya kepada murid-muridnya. Kata Yesus, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Roh Kebenaran, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan Ia akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi sama Kakak Rika. Nah adik-adik, hari ini ceritanya diambil dari Injil Yohanes.
Kisahkan kalau Yesus meminta kepada Bapaknya seorang penolong dalam rupa roh kebenaran. Nah, dalam rupa roh kebenaran. Coba ya Kak Rika kasih satu contoh nih. Misalnya ada seorang anak namanya Rani. Dia berlari-lari di dalam rumah. Kemudian dia berlari-lari makin kencang. Dia memecahkan vas bunga punya maminya nih. Nah, Rani bingung. Kemudian di dalam hatinya dia bilang nih, aku harus jujur. Aku harus jujur ke mami, aku yang memecahkan vas bunga. Nah, seperti itu tuh contohnya roh kebenaran. Jadi adik-adik harus berkata jujur. Kemudian ada juga nih suara yang bukan dari roh kebenaran. Rani bilang di dalam hatinya, aku takut dimarahin mami. Nggak usah bilang deh, aku takut. Nah, itu suara dari roh yang bukan dari roh kebenaran. Nah, adik-adik memilih nih. Adik-adik mengikuti roh kebenaran atau roh yang bukan dari roh kebenaran. Pasti adik-adik memilih roh kebenaran, kan? Nah, kita harus berkata jujur. Nah, berkata jujur itu artinya mengikuti perintah Yesus. Artinya mengikuti perintah Yesus itu berarti adik-adik sudah mengasihi Tuhan Yesus. Gitu adik-adik. Oke, semoga Injil hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik ya. Selanjutnya kita mau aktivitas. Aktivitasnya siapa ya hari ini? Ada Kak Tina. Oke, Kak Tina, ayo kita bikin aktivitas. Yuhu. Halo adik-adik, apa kabar? Udah lama ya kita nggak ketemu. Nah, sebagian dari kalian udah tahu ini siapa. Mungkin sebagian belum tahu ini siapa. Ini Kak Tina. Nah, kalian sudah berjumpa dengan Kak Rika tadi ya, yang bercerita tentang roh kebenaran. Hari Minggu ini kita bercerita tentang Yesus yang menjanjikan roh penghibur. Karena Yesus tahu Yesus tidak akan selamanya tinggal di dunia ini, tetapi murid-muridnya dan kita semua sangat membutuhkan kehadiran Yesus memimpin kita setiap saat. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memberi kita roh penolong, roh kebenaran. Nah, biasanya kalau Roh Kudus itu dilambangkan oleh apa ya? Ya, sering dilambangkan dengan burung merpati. Yuk, sekarang kita membuat burung merpati dari kertas supaya kita ingat terus bahwa Tuhan Yesus sudah mengirimkan Roh Kudus sebagai roh penghibur dan roh kebenaran yang akan memimpin kita selalu di jalan yang benar. Oke, yuk kita mulai. Kertas, pensil, gunting, lem, spidol, benang, jarum jahit. Kertas kita potong menjadi 2 bagian. Bagian pertama kita gambar tubuh burung. Kita akan membuat 2 buah gelombang. Gelombang yang pertama. Gelombang yang kedua. Lalu kita gunting. Kita beri mata. Lalu bagian tengahnya kita gunting sedikit untuk menyelipkan sayap. Ya, seperti ini. Kertas yang kedua kita buat menjadi sayapnya. Kita lipat menjadi 2. Kita lipat lagi. Kita lipat.
Kelihatan nggak garisnya? Nah, terlihat adik-adik ada lipatan-lipatan. Sekarang kita akan membuat lipatan-lipatan ini menjadi seperti kipas. Kalau sudah, kita lipat menjadi 2 dan kita akan menemukan tengahnya. Lalu kita selipkan sayap ini ke sobekan yang tadi kita sudah buat. Setelah itu lipat ke atas, kita cari tengahnya, kita kasih lem. Kita satukan. Oke, sudah, kita akan selipkan benang supaya burungnya bisa pola-polanya terbang. Ya, sudah menjahit. Penting. Lalu kita ikat. Jadi. Nah, adik-adik, selalu ingat ya, Tuhan Yesus sudah mengaruniakan roh penghibur, roh kebenaran di dalam diri adik-adik. Dalam situasi sesusah apa, sesenang apa, ada roh tersebut, ada Roh Kudus. Kalau adik-adik ada kesulitan dalam membuat aktivitas ini, jangan ragu-ragu untuk minta tolong mama atau papa ya. Oke, sampai jumpa. Oke adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, kita juga sudah firman Tuhan, terus kita juga sudah melakukan aktivitas. iya, dan semuanya itu kita lakukan dengan hati yang gembira. Oke, satu kesimpulan adik-adik bahwa Yesus berjanji memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. iya, biarkan Roh Kudus itu selalu menyala-nyala di hati kita. Oke adik-adik, kita mau tutup acara Bia ini dengan satu lagu. Bapak terima kasih. Setelah itu nanti adik-adik mendapatkan berkat dari Pastor. Dan masih ada satu lagi, cuplikan-cuplikan yang minggu kemarin adik-adik boleh lihat. Oke, jangan lupa mention atau tag IG Bia Lauren BBB. Oke adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi. Siapkan hati untuk menerima berkat, kita nyanyikan lagu Bapak Terima Kasih. Bapak terima kasih, Bapak terima kasih, Bapak terima kasih, Bapak di dalam surga, Bapak di dalam surga, ku berterima kasih. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai anak-anak sekalian dan pembimbingnya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus,